Ini. Pun. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun dalam suasana yang berbeda. Tapi yang pastinya bagaimanapun suasananya kita harus tetap semangat dan kita harus tetap mengikuti proses belajar, karena belajar itu dimanapun dan kapanpun waktunya wajib bagi kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini bagaimana kabarnya? Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar nanti tambah semangat, ini Bapak kasih yel dulu. Walaupun sambil daring, tapi semangat belajar kita harus tetap tanamkan. Nanti kalau Bapak bilang apa kabar? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham nggih? Anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sudah bisa mulai proses pembelajarannya? Ya, yang pasti sudah siap lah. Sambil mendengarkan penjelasan Bapak, silakan disiapkan catatannya, karena nanti di akhir belajar Bapak akan kasih kuis. Silakan nanti yang bisa mengacungkan tangan, dan nanti door prize-nya yang bisa jawab nanti walaupun sedikit semoga bermanfaat, nanti dapat paket internet. Nah, dapat paket internet. Lumayan, nanti bisa tambah-tambah untuk daring gitu ya. Oke, kita mulai sebentar, saya carikan bahan ajarnya dulu. Bisa lihat semuanya nggih? Bisa. Coba sebelum dimulai nih. Oh, alhamdulillah, ini dari 1, 2, 3, alhamdulillah bisa masuk semua, berarti sudah dapat sinyal semua ini. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan membahas tentang toharoh. Dan pastinya dalam setiap ilmu fikih, ya, pelajaran fikih, baik di buku pelajaran umum, di kitab dan lain sebagainya, itu pasti bab yang pertama yang akan dibahas itu adalah toharoh ataupun bersuci. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Muslim, umat Islam, dan agama kita memang menyerukan ataupun memerintahkan untuk bersikap ataupun melaksanakan suci. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Suci itu adalah sebagian dari iman. Allah itu menyukai, Allah itu mencintai sesuatu hal-hal yang suci. Laptopnya agak lemot. Nah, ini Bapak buatkan bagan ya, terkait dengan bersuci. Ya, silakan diperhatikan dan jangan lupa sambil menyiapkan catatan, karena nanti ada door prize-nya.
Supaya apa? Supaya ya kalian memperhatikan. Ini Bapak buatkan bagan terkait dengan bersuci ataupun toharoh. Jadi secara garis besar yang namanya toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas dan yang kedua adalah hadas dan najis. Hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Itu cukup dengan wudhu ataupun tayamum. Sedangkan hadas besar, bagaimana cara bersucinya? Itu dengan mandi dan tayamum. Yang kedua, toharoh ataupun bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Jadi ketika kita kena najis, apa najis itu? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalazo. Panganan opo, mukhafafah, mughalazo, mutawasito. Nanti akan kita bahas. Ya, cara bersucinya atau cara mensucikan dari najis itu dengan air, yang pastinya air bersih. Biasa dengan batu, dengan kayu, daun, kertas, tisu, dan lain sebagainya. Ini secara garis besar. Nah, sekarang kita bahas definisi toharoh. Setelah kita tahu tadi di awal terkait dengan bagan-bagan, pembagian dan lain sebagainya, di sini sedikit saya jelaskan terkait dengan toharoh. Menurut bahasa, toharoh artinya bersih ataupun bersuci. Itu secara bahasa. Pokoknya bersih itu namanya toharoh. Sedangkan menurut istilah, melenyapkan ataupun menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, tempat yang menjadi hambatan bagi terlaksananya sholat ataupun ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Itu menurut istilah. Jadi yang namanya toharoh, karena kunci ibadah kita adalah toharoh ataupun bersuci, nah, pasti ya perlu kita perhatikan untuk kesempurnaan ibadah kita. Nah, toharoh sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang namanya bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh secara batiniah. Batin kita yang disucikan, membersihkan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan. Baik itu maksiat secara kelihatan, secara kasat mata maupun tidak. Nah, bagaimana cara bersucinya, cara mensucikan batiniah kita? Yang pastinya ya dengan menguatkan ibadah kita. Makanya sholatnya aja lali. Lek saja kok nungusu karo koncone, gitu. Nungusu karo koncone, mergo dijarak apa piye, ndang moro nang jeding, njunguk wudu. Nah, karena wudu itu adalah salah satu kunci untuk membersihkan ataupun menyejukkan hati kita yang sedang panas. Mergaine apa? Lek wong nesu kuwi berarti koncone setan. Makanya kenapa kita harus berwudu. Dan kenapa harus wudu? Karena setan itu terbuat dari api. Kita wudu menggunakan air. Musuhnya api apa? Air. Makanya ya ora sanes surita. Lek dijarak koncone wis jarne. Yang kedua, toharoh secara lahiriah. Berarti yang sesuatu yang bisa dilihat. Sing ketok. Ya, sing ketok. Cara bersucinya apa? Bagaimana? Cara bersucinya dengan wudu, mandi, tayamum, umbah-umbah, isah-isah. Makanya sing sajake resik-resik kuwi mesti lek mandi sehari 2 kali. Nah, lek sing kelihatannya buluk-buluk gitu mesti nggak tahu adus. Makanya kenapa kita harus mandi. Nah, tata cara toharoh secara lahir yang pertama adalah menggunakan air.
Asal hukum air adalah suci dan mensucikan. Jadi airnya itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah rasanya, bentuknya, baunya itu kelihatan bersih. Kelihatan bersih. Dan yang pastinya lebih dari 2 kolah. Nah, aturannya nanti, ukurannya nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mata air, sumber-sumber, embes, belik. Nah, itu bosone Mas Evin ini belik. Kalau bahasanya di Ponorogo itu mata air. Mata air. Air sumur. Nah, bedakan mata air dengan air sumur. Kalau air sumur itu sumur yang dibor itu, yang digali dipaksa keluar untuk airnya. Kalau mata air itu biasanya di bawah pepohonan yang besar-besar. Kemudian air sungai, air hujan, salju, embun, air laut, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, jika air-air tersebut tidak ada, kita juga bisa menggunakan dengan debu sebagai pengganti bersuci. Yang namanya adalah tayamum. Nah, setelah kita mengetahui tentang najis dan cara bersucinya benda-benda yang kita bisa digunakan untuk bersuci, yang perlu kita ketahui adalah tadi di awal di bagan sudah Bapak jelaskan tentang toharoh dibagi menjadi 2, bersuci hadas dan bersuci najis. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Itu namanya hadas. Jadi sholat kita, ngaji kita itu tidak sah ketika kita terkena hadas. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai ibadah. Kalau hadas itu membatalkan, sedangkan najis itu berarti sesuatu yang kotor, yang keluar dari tubuh manusia maupun hewan. Itu perbedaannya. Kalau hadas itu kelihatan, kalau hadas itu tidak kelihatan, kalau najis itu kelihatan. Lanjut. Nah, hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Contohnya kentut. Walaupun cilik, nah, tapi itu juga sudah batal. Makanya hati-hati. Kemudian kencing. Nah, ini yang rawan. Ini yang rawan. Ketika kita buang air kecil, kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Ketika kita buang air kecil, pastikan semua air kencing kita itu sudah keluar. Makanya lek pipis, terutama sing lanang-lanang iki, lek pipis setelah selesai ojo langsung dicuci kemudian langsung dilebokne, jangan. Jangan. Dipelirit dulu. Tapi jangan lama-lama lek melirit, nanti bahaya. Dipelirit dulu sampai air kencingnya habis. Kalau sudah habis baru disucikan, dibasuh dengan air. Masalahnya apa? Ketika kita pipis duduk, kelihatannya sudah habis, kemudian kita berdiri, biasanya karena ya kadang Bapak juga ngalami itu. Biasanya itu ada sesuatu yang terasa mak kleler gitu, coro bahasane Pak Roop itu mak kleler biasanya. Ada sesuatu yang keluar. Nah, itu sisa-sisa air kencing, makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Itu untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan
Saya belum mengalami yang perempuan, tapi kira-kira hampir sama. Kira-kira hampir sama. Itu karena apa? Bahayanya adalah ketika nanti ternyata masih ada sisa-sisa air kencing, nanti sholat kita tidak sah. Makanya lek pipis sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri. Kemudian buang air besar dan lain-lain, tidur. Kemudian terkena air kencing itu juga bahaya. Yang kedua adalah hadas besar, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Loh Pak, bedanya apa mandi kecil lalu mandi besar? Kalau mandi kecil ya yang kita laksanakan setiap hari. Tapi kalau mandi besar itu karena ada sebab dan akibat. Nah, ada sebab dan akibat. Contohnya mimpi basah. Mimpi basah, ngompol-ngompol, tapi ngompolnya itu yang keluar bukan pipis, tapi selain pipis. Ini kalau umur-umur sekalian mungkin masih 1-2 yang sudah. Nah, nanti mungkin kelas 2 atau kelas 2 lah, paling enggak kelas 2, umur 17 ke atas itu pasti ngalami itu. Mimpi main biliar ataupun mungkin dilok wedus, lihat kambing betina kok kelihatannya cuantik, bangun-bangun ternyata celananya basah. Nah, setelah dipegang kok licin, dicium kok aromanya anyir-anyir. Nah, itu namanya mimpi basah. Yang keluar apa? Yang keluar adalah sperma. Nah, makanya kalian jika mengalami itu masuk dalam hadas besar. Nah, cara bersucinya adalah dengan mandi besar. Contoh yang kedua adalah bersetubuh. Wah, apalagi nih. Nah, ini urusannya sudah dewasa. Pokoknya bersetubuh, hubungan suami istri. Pengen kok lebih jelas kok bapak dewi-dewi. Lanjut, macam-macam najis. Macam-macam najis. Setelah kita bahas terkait dengan hadas, sekarang najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, najis ringan. Ada yang punya adik yang lebih dari umurnya belum sampai 2 tahun, nah, hati-hati. Najis mukhafafah, air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Ya, itu namanya najis mukhafafah. Kalau kalian punya adik, kemudian gendong adik, suruh ngomong sama ibu, kemudian tiba-tiba adik kalian kok pipis, nah, adik kalian belum berumur lebih dari 2 tahun, maka kalian terkena najis ringan atau najis mukhafafah. Cara bersucinya bagaimana? Cara bersucinya cukup dielap dengan air. Karena apa? Air kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun dan masih murni yang dikonsumsi itu ASI, air susu ibu, ya, air susu ibu itu termasuk najis mukhafafah. Yang kedua najis mutawasitoh ataupun najis sedang. Nah, najis sedang ataupun najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis mutawasitoh hukmiyah. Benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Jadi masih hukumnya masih bisa disucikan. Itu mutawasitoh hukmiyah. Kalau mutawasitoh ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Wis bendanya itu terkena najis dan tidak mungkin untuk disucikan. Berarti terkena najis mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mughaladhah ataupun najis berat, najis kelas berat. Contohnya adalah air liur ataupun air kencing anjing ataupun babi ataupun keturunannya. Makanya hati-hati ketika main ke mana, ke tempat umum atau mungkin duduk di cangkruan, di buh atau di mana, hati-hati. Siapa tahu ternyata di situ
ada air kencingnya anjing ataupun pernah dibuat main-main sama anjing, nah bahaya, makanya hati-hati. Itu terkait dengan macam-macam najis. Nah, di sini ini adalah benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan ada air laut. Nah, air laut itu seperti itu kalau enggak yang belum pernah ke laut. Ada mata air, kemudian air sumur, kemudian batu, kemudian air sungai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah air sungai. Tidak semua air sungai itu bisa kita gunakan untuk bersuci, walaupun sungai tersebut ya bisa digunakan untuk bersuci. Yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat air sungainya tersebut. Kalau sungainya itu memang bersih, dari airnya yang ngalir itu kan jelas. Nah, itu berarti bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi air sungainya itu keruh, ada aroma yang menyengat, secara otomatis ya, kan tidak mungkin kita gunakan untuk bersuci. Kemudian tisu, kemudian ada kertas, itu juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Mungkin ada yang pernah mengalami itu pas lihat reog atau mungkin pas main kemana, pas mancing, main layang-layang, terus pipis. Akhirnya langsung cari tempat aman, pipis. Nah, baru itu biasanya nemu batu atau kalau enggak gitu ngambil daun ditutul-tutul nih. Nah, selama benda itu suci dan tidak berbahaya, itu bisa kita gunakan untuk bersuci ataupun untuk istinja. Oke, sementara itu yang bisa Bapak sampaikan sebelum masuk ke kuis yang tadi pernah Bapak sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, monggo. Mungkin dari Mas Evin atau Mbak Nasihatin atau Mas Raof. Tanya Pak. Oke, Mas Raof, monggo. Kita kan pernah ke hotel Pak, ikut-ikut orang tua. Itu di toiletnya kan tidak ada air, biasanya dikasih tisu, itu bagaimana Pak hukumnya Pak? Boleh Boleh, enggak? boleh. Biasanya kalau di hotel itu tisunya tisu apa ya? Kalau kena benda itu kayak mencair, kayak cair. Kayak tisu basah gitu. Boleh. Boleh kita menggunakan tisu selama tisu tersebut memang belum digunakan. Tapi kalau tisu tersebut sudah digunakan, ya tidak boleh. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, siap-siap. Saya mau tanya Pak, Oh, nggih, Mas Evin, monggo. gini, orang tua saya kan sakit, nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Nah, ketika mau buang air kecil maupun buang air besar itu menggunakan tisu. Nah, kalau menggunakan tisu itu kan mungkin masih bau ya. Itu gimana ya Pak? Katanya kalau bersuci harus hilang baunya. Nggih. Seandainya menggunakan air, kira-kira bahaya enggak? Umpama terkena air lah, bukan menggunakan air. Seandainya terkena air, itu bapaknya penyakitnya itu bahaya enggak? Enggak bahaya sih sebenarnya Pak. Cuma tidak bisa ke kamar mandi sendiri sehingga oleh Bapak disediakan tisu agar ketika mau beol iku bersucinya menggunakan tisu gitu Pak.
Nggih. Ada dua alternatif, nggih. Ada dua cara. Kalau memang seandainya terkena air itu tidak membahayakan, cara basane Jawa nu disibin. Terusnya anduk kecil, anduk kecil nanti dicelupkan air hangat, kemudian dielapkan di tempat yang kena najis tadi ataupun yang keluar nya tadi di bokongnya dielap. Nah, untuk menghilangkan baunya, kalau kan kemungkinan pakai sabun kan nggak mungkin, kan sudah disediakan tisu. Pakai yang tisu basah. Kalau kena tisu basah kemungkinan kan nggak apa-apa. Kecuali kalau memang penyakitnya itu ada penyakit bawaannya, misalkan kena air, nanti kulitnya iritasi atau seperti apa. Nah, bisa langsung pakai tisu basah itu nggak apa-apa. Selama tidak berbahaya. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Terima. Mungkin ada lagi, cukup ya? Oke, kalau cukup langsung masuk ke kuis, silahkan dibuka catatannya tadi, ya, catatannya tadi. Kemudian nanti yang bisa silahkan angkat tangan, nanti Bapak sampaikan. Sudah siap? Soal yang pertama. Apakah perbedaan bersih dan suci? Oke, Mas Rob, monggo. Kalau itu Pak, kalau bersih itu belum tentu suci, kalau suci itu sudah tentu bersih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rob. Ini saya rekap. Nanti saya lihat nomornya di grup WA ya, di grup WA kelas ya. Yang Ya penting itu Pak. nomornya sendiri loh ya, bukan nomornya temennya loh. Ini saya Bapak rekap. Mas Ro'ob, nomor absen 10. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah perbedaan najis dan hadas? Oh, ada yang bisa. Silakan. Lupa Pak. Waduh, padahal tadi sudah saya kasih tahu, silakan dicatat apa perbedaan najis dan hadas. Betul? Kalau mentok nanti jawabannya bisa di Japri atau lewat WA grup kelas. Lewat WA grup kelas silakan sebutkan nama, kemudian jawabannya apa. Pertanyaan ketiga, masih soal kuis ini. Jika kalian tidak sengaja menginjak kotoran ayam, berarti kalian dihukumi terkena. Ayo, siapa yang bisa? Najis Pak. Oh, Mas Evin. Najis, betul. Yeay. Di nomor absen 6. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapakah macam-macam najis? Ini Mas Ruri yang belum ini. Coba Mas Ruri dulu. Mas Ruri dulu. Mas Rauf kan tadi sudah. Loh, kemana orangnya ini? Wah, masih ke belakang kayaknya. Nggih, monggo Mas Rauf. Najis itu Pak, najis mukhafafah. Mukhafafah. Najis mutawasito. Mutawasito. Dan najis berat. Oh, najis berat. Mughaladoh namanya. Niku Pak. Ya, najis mughaladoh. Wah, ini Mas Ro'o dapat 2 paket. Nah, pertanyaan terakhir. Oh, ini spesial. Enggak kelihatan paketnya. Enggak kelihatan. Lafalkan ayat Al-Qur'an
surat Al-Baqarah ayat 222 tentang toharoh. Nah, ada yang tahu? Kalau nggak ada, Bapak yang jawab begini. Ya, Pak. Ada yang tahu? Tidak ada? PR lagi. Nah, oke, ini tadi berarti yang dapat hadiah Mas Evin sama Mas Roop. Selamat tepuk tangan. Yang lain terus dipacu semangatnya. Ya, semangat belajar, terutama semangat membaca. Karena apa? Membaca itu adalah jendelanya dunia. Semakin kita banyak membaca, semakin kita tahu. Apalagi ini hubungannya dengan pelajaran fikih. Pelajaran fikih itu adalah pondasi, ya, pondasi semua ibadah kita. Jadi harapannya nanti ya semuanya yang belum paham, yang belum tahu, silakan tanya. Bisa lewat Japri, ya, WA pribadi ataupun lewat grup kelas. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada gantian Bapak yang tanya untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Ya, dikerjakan di rumahnya masing-masing. Silakan nanti secara umum saya tampilkan di sini. Nanti untuk lebih rincinya silakan buka di grup WA ataupun lewat Google Form yang nanti akan Bapak kirim. Nah, ini untuk tugas portofolionya. Ya. Yang pertama adalah silakan diperhatikan anggota keluarga kalian dalam membersihkan najis. Silakan diuraikan pengamatanmu dalam bentuk laporan. Jadi misalkan ibu sedang ngepel ataupun di depan rumah ada kotoran, coba ibumu suruh membersihkan. Kalian amati. Ya, kalian amati lah. Ketika membersihkan tersebut itu sudah bersih, sudah suci atau belum. Nah, silakan kalian amati, kalian catat. Kalian catat, kalau sudah, nah nanti silakan dibuat seperti laporan. Bentuk laporannya nanti dikirim lewat grup WA. Kemudian yang kedua, tuliskan sedikitnya 2 ayat Al-Quran, boleh ayat, boleh hadis, yang memaparkan tentang kebersihan. Tentang kebersihan. Bisa cari-cari di buku terjemah atau mungkin di Google, tidak apa-apa. Syaratnya adalah kalau sudah ketemu, ditulis tangan. Ya, ditulis tangan di buku tugas. Jadi semua tugas tadi, yang awal dan yang kedua, silakan ditulis di buku tugas, kemudian dikumpulkan besok pada waktu tatap muka. Semoga saja nanti setelah perpanjangan PPKM ini nanti bisa tatap muka, nanti silakan tugasnya dibawa. Kalau memang belum, nah nanti ya cukup difoto dan kirimkan lewat Japri ya, pribadi, jangan lewat grup. Kalau lewat grup kelas nanti Bapak yang agak kesulitan untuk memilih-milih. Saya kira niku yang bisa kita pelajari pada saat ini, dan dari Bapak mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, mohon maaf, dan mari kita tutup pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tugasnya silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.